Tante, mohon meminta waktu sebentar. Di sini aku ingin bertanya nih sama Tante. Bisa tolong jelaskan nggak profil wira usaha apa yang Tante ini? Kebetulan aku itu usahanya bergerak di bidang tekstil ya, sebenarnya sih perdagangannya. Jadi itu kita menjual dalaman kebaya. Dalaman kebaya Bustier itu apa namanya, yang udah aku bangun itu dari tahun 2011. Iya, itu dalaman kebaya sih sebenarnya, perdagangan retail. Oke. Perdagangan retail. Waktu awalnya itu Tante kok bisa ada untuk mendirikan usaha itu, Tante ada di atas? Jadi awalnya itu tahun 2011 aku masih kuliah itu di tingkat akhir. Kebetulan karena kuliahnya di daerah Tanah di Binus, di Binus, jadi tuh aku sering main ke Blok M. Jadi awalnya tuh kayak jadi reseller baju. Jadi kebetulan kita jual barang-barang yang diambil dari orang lain. Tapi kendalanya ternyata banyak kalau kita ngambil barang dari orang lain. Kayak stoknya nggak ada. Terus punya berapa ketidakcocokan sama yang punya toko kurang lebihnya gitu awalnya. Kalau misalkan itu Tante bisa ceritain nggak gimana sih perjalanan usaha bisa sampai sekarang nih? Sejauh ini kan lumayan lama ya, dari 2011 ya. Jadi awalnya itu pada saat tahun 2011 itu kan masih ambil nih barang dari resellerku kan. Resellernya di Bandung. Dia itu punya pabrik di Bandung, bukan pabrik, industri di Bandung. Terus dia punya toko di Tanah Abang. Nah dulu aku sering ambil di Tanah Abang, terus aku bawa pulang, aku repacking. Terus tapi dulu tuh aku metode penjualannya online. Zaman-zaman 2011 jualan pakai BlackBerry, jualan di Facebook BBM. Nah itu aku udah mulai. Berarti dari awalnya itu memang enggak langsung turun konveksi gitu? Masih awalnya masih belum nih. Setelah itu punya banyak ketidakcocokan. Misalnya kayak permintaan dari customerku, misalnya maunya warnanya ini dan ukurannya ini, sedangkan si sellerku itu nggak menyediakan. Akhirnya aku bikin itu. Pada saat bikin masih seperti masih ngeraba tuh ternyata barangnya bahannya belinya di sini. Kita kayak cari sumber daya manusianya sendiri, itu sebenarnya salah satu kendala juga waktu itu, SDM sendiri yang bikin masalah. Kan ini sekarang produknya apa aja yang Tante punya? Apakah cuma dalaman kebaya aja? Jadi gini kan, permintaannya customer itu banyak ya. Maksudnya kadang ada yang ibu menyusui. Sebenarnya sih basicnya hanya dalaman kebaya. Tujuannya untuk bentuk dalaman kebaya. Cuma beberapa customer itu minta misalnya resletingnya depan untuk ibu menyusui. Terus kadang beberapa customer kita itu minta bagian belakangnya kebayanya coak ke belakang, bisa nggak Kak bikin bagian bawahnya itu coak gitu. Atau bagian atasnya karena kita mau jalan-jalan di pantai, pengennya dalaman kebayanya itu cuma seperut gitu. Jadi agak crop ya? Iya, crop top gitu. Jadi sebenarnya Bustier kita itu kita mengedukasi juga ke customer bahwa ini sebenarnya nggak untuk dalaman kebaya, tapi bisa juga untuk di luarannya pakai blazer buat orang kantor. Bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Itu sebenarnya inovasi kita aja sih sebenarnya waktu itu. Sebenarnya kalau produk yang ada di Tanah Abang itu produknya hanya yang resleting samping atau yang monoton deh kali belakang. Itu sebenarnya cuma itu. Tapi aku mikir juga ya kan kayak permintaan customer macam-macam gitu, kayak ada yang jual Bustier Bangkok lah apa segala macam gitu. Kenapa nggak kita inovasi aja sih sekalian buat yang ibu menyusui, terus misalnya untuk yang crop top itu. Jadi sebenarnya kita juga dari iklan juga nih, misalnya kita bikin desainnya kita mix and match gitu loh. Jadi biar orang ternyata tuh Bustier tuh nggak cuma buat dalaman kebaya, tapi Bustier itu bisa untuk orang buat kantoran, bisa daily juga, bisa untuk orang kerja, bisa untuk orang lebihnya gitu.
Terus untuk kedepannya ada nggak sih Tante, maksudnya untuk kayak memunculkan produk-produk baru lagi, mungkin ide-ide baru, inovasi baru? Sebenarnya sih kalau inovasi sih masih di situ. Paling kita ekspansinya tuh lebih ke pengembangan produk lain, misalnya kayak kebayanya atau kerudung. Sebenarnya aku lagi jalanin sekarang. Oke. Kalau misalkan proses produksinya itu gimana sih Kak? Iya, jadi tuh awalnya kan di rumah nih, di rumah kan, karena penjahitnya sendiri kita ambil dari yang di daerah sini. Aku benar-benar hunting gitu, penjahitnya tuh kira-kira yang mana gitu, yang kira-kira dia tuh sebenarnya mau belajar untuk bisa bikin gitu. Dari awal dapat dari orang-orang sini tuh awalnya cuma 2 atau 3, tapi alhamdulillah itu ya balik lagi permintaan pasar ya alhamdulillah nambah. Oh, berarti Tante secara tidak langsung membuka lapangan kerja juga ya buat orang-orang. Iya, jadi kita tuh sebenarnya punya, selain penjahit kita tuh juga butuh tukang potong. Nah Ini jadi khusus awalnya untuk perempuan aja kah atau laki-laki juga bisa? perempuan lebih ke perempuan, jadi kayak untuk macam-macam dalam itu, atau kayak SPG dancer itu banyak sering kayak buat Natalan, bukan Natalan lah, waktu itu untuk New Year kayak sering. Terus apa motivasi Tante untuk memilih berwirausaha? Karena aku udah lihat peluangnya ya. Ternyata tuh kalau misalnya peluang di dunia kebaya tuh banyak. Kalau Farhan lihat misalnya kebaya modelnya setiap tahun ganti-ganti. Ada yang tahun ini motel-motel doang, ada yang besok modelnya beda lagi, atau yang mainannya berubah. Tapi dari tahun 2011 sampai aku sekarang model bustier itu selalu sama. Jadi aku cuma mainin inovasi barunya aja, dan aku pikir di bidang ini tuh segmennya sedikit banget. Tante bisa ceritain nggak pengalaman apa aja selama Tante berwirausaha? Sebenarnya pengalamannya dari segi apa dulu ya? Kalau misalnya dari segi sumber daya manusia itu kayak punya cerita sendiri gitu loh. Dari SDM-nya tuh juga nggak gampang nyari orang yang sesuai dengan visi misi kita. Jadi sering banyak kesalahan-kesalahan. Iya, pasti dari segi marketingnya atau dari segi bagian produksinya SDM-nya kan juga beda-beda. Biasanya kalau misalnya SDM-nya itu marketing kan biasanya anak-anak muda yang baru lulus. Nah itu aku juga punya kendala sendiri dari SDM yang anak muda atau yang ibu-ibu yang biasanya produksi itu punya kendala sendiri. Jadi kendalanya di SDM kurang lebih karena karakter orang kan beda-beda ya. Jadi ada yang mungkin dia nggak melek teknologi gitu, atau melek apa sih itu namanya, nggak update gitu loh. Jadi misalnya nggak berteknologi, gaptek ya. Iya, dia lebih gaptek gitu loh. Jadi kita kalau di sini harus ngajarin lagi. Iya, jadi kan aku juga harus ngajarin lagi. Contohnya misalnya dia bikin email gitu, aku nanya, kamu bisa nggak bikin email? Tapi sedangkan dia ngebuka new tab aja dia nggak bisa di laptop itu yang bikin kendala untuk sumber daya manusia dari marketing. Tapi kalau misalnya dari produksi lebih karena ibu-ibu, karena penjahit di daerah sini ibu-ibu, kendalanya adalah misalnya dia, saya mau izin dulu, itu kendala aku juga kan. Oh iya. Jadi kan itu memperlambat produksinya ya. Terus itu kalau dari segi bahan, dari segi produksi sih lebih kayak misalnya bahannya harganya naik. Oke, dalam merekrut karyawannya itu Tante ada ketentuan nggak? Misalkan untuk di bagian marketing dia harus biar nggak pusing-pusing ajarin AI lagi. Sebenarnya basic aja sih Mbak ya. Jadi misalnya dia bisa buka Shopee. Jadi kan setiap di fitur marketplace di Indonesia itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, itu kan mereka itu punya fitur-fitur yang beda-beda. Ya kan, sedangkan kita nggak boleh ketinggalan kita nggak boleh ketinggalan news terbaru gitu. Misalnya kayak di Shopee-nya ada affiliate program, atau di Shopee ini ada voucher produk, ada yang namanya combo, ada promo combo, ada segala macam. Tapi di Tokopedia beda lagi namanya. Jadi aku selalu bilang sama marketingku itu, kamu jangan malas untuk kulik-kulik, karena kan kita 60% penjualan aku tergantung dari marketplace. Jadi harus update gitu ya. Iya, harus ulet di internet. Karena sekarang kan zamannya udah beda ya. Iya. Jadi misalnya orang pesan barang yang via WhatsApp itu yang pakai format order, total, say thank you, something, itu kan sebenarnya udah so yesterday banget gitu kan. Jadi pada saat sekarang ya mereka harus untuk melek gitu loh, yang ada fitur-fitur di marketplace kita.
Kalau aku pengen tahu kesulitan apa aja nih yang tante punya di saat ini berusaha, walaupun apa maksudnya maupun dalam produksi atau Sebenarnya kalau kesulitan lebih ke ini ya, karena pandemi kali ini. Pas pandemi itu kita kenanya itu seperti kayak WO, wedding organizer, yang orang biasanya kita punya produk yang namanya pakai produk bridesmaids. Misalnya iya. yang untuk seragaman atau buat lamaran atau anak wisuda tuh benar-benar ngebantu kita banget gitu. Dari sebelum pandemi kan, karena sekarang kalau wisuda kan kebanyakan online, atau mereka menunda wisudanya, atau mereka menunda nikahnya, atau banyak yang jarang datang tamu gitu yang menggunakan kebaya gitu, nah kurang lebihnya gitu. Sebenarnya kendalanya di pandemi aja. pas pandemi. Kalau kemudahannya Kemudahannya sih sebenarnya itu ya, karena kita sebenarnya udah melek teknologi dari awal. Sebenarnya aku kuliah itu di BINUS itu jurusannya sistem bisnis. Jadi dari zaman elektronik bisnis waktu zaman itu tuh di manajemen punya 3 jurusan yang aku udah pelajarin. Jadi kemudahannya karena kita sudah melek dari tahun 2011. Jadi alhamdulillahnya untuk masuk itu lebih gampang. Sama seperti misalnya kita ngupload di Instagram. Kalau sekarang kan algoritma Instagram udah berubah. Oh iya kan, jadi untuk ngeposting mungkin cuma lihat dari followers kita yang 22.000 yang lihat cuma 10%, tapi dulu tuh mungkin udah 50%. Itu banyak sih. Sekarang udah turun banget ya. Ya itu dari algoritmanya kan, algoritma Instagram berubah. Jadi beruntungnya kita dulu hanya karena udah mulai dari dulu sebelum algoritma Instagram berubah. Oke, ini mungkin last question ya. Tante bisa ngasih tips and trick nggak sama calon-calon pengusaha atau anak-anak muda yang buka usaha? Gitu ya. Jadi sebenarnya gini, dari setiap usaha itu sebenarnya sama aja. Maksudku gini, kamu mau usaha baju, usaha kerudung, usaha apapun itu sebenarnya setidaknya kamu punya satu value penting. Satu value lebih dari usaha kamu tuh, kelebihannya apa sih dari dunia orang lain? Sebenarnya itu kayak kita mungkin bisa jual servisnya kah, atau dari produk inovasinya kah. Jadi kita harus punya value lebih gitu dari usaha yang kita jalani. Karena kalau enggak kita akan sama aja dengan orang-orang yang jualan di Tanah Abang gitu, yang bleeding, yang benar-benar masih pakai metode lama gitu. Jadi Punya value tersendiri. ya kita harus punya value tersendiri sih menurut aku ya, dan inovasi, dan nggak boleh yang namanya nggak melihat teknologi, karena zaman itu kita bisa kegerus zaman. Iya. Benar-benar orang yang dulu di Tanah Abang, aku punya banyak langganan di Tanah Abang, dari yang mereka jualan dari tahun berapa sekarang pokoknya tutup gitu. Jadi kan nggak bisa begitu, sedih gitu maksudnya. Apalagi di masa pandemi kayak gini, Online kebanyakan. dan yang makin lama juga mungkin bukan karena pandemi tadi, tapi karena kemajuan teknologi memang harus Iya. ya online tuh lebih kencang Iya, ya. online, dan fitur, dan kita tuh sebenarnya gini, manfaatin aja e-commerce yang ada di Indonesia dan marketplace yang ada di sini tuh fiturnya banyak banget. Kita nggak boleh, ini misalnya nih kita nggak pilih gitu ya, nggak lihat gitu di situ ini vouchernya apa, kita nggak boleh nggak tahu gitu. Kita harus tahu ini fungsinya gitu, supaya customer kita jadi kayak nambah customer baru gitu. Kurang lebih sih. Kita bisa aja deh. Makasih banyak ya Tante. Maaf ya, cuma sedikit. Iya nggak apa-apa. Makasih banyak ya Tante. Sama-sama.